Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan sampai hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah tempat perlindungan yang kekal. Allah tempat perlindungan yang kekal. Adapun ayat pokok dari Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan ke-4. Di situ tertulis, "Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkaman orang-orang lalim dan kejam." Di dalam Mazmur 71 ayat 1 sampai 4 ini, pemazmur menaikkan doanya kepada Tuhan, memohon dan meminta pertolongan Tuhan. Pemazmur katakan bahwa Allah seperti gunung batu, tempat Dia berlindung dan berteduh. Pemazmur mau mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat yang aman dan tempat yang pasti untuk mendapatkan keselamatan dari musuh yang mengancam. Kita bisa belajar dari pemazmur, kalau kita dalam kesulitan, dalam ancaman dan bahaya, mari segera datang kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menolong. Karena pemazmur kenal bahwa Allah selalu menolong dan mengabulkan doa-doa yang dinaikkan kepadanya. Di dalam Mazmur 71 ayat 5 dan 6, di situ dikatakan, "Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Ya Allah, kepadamu-lah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji." Di dalam Mazmur 71 ayat 5 dan 6 ini, pemazmur mengakui bahwa dia percaya dan berharap kepada Tuhan sejak masa mudanya. Dia pun mengakui bahwa kalau dia dilahirkan, itu semua karena rencana Tuhan dalam hidupnya. Iman dari pemazmur konsisten, tidak berubah, tidak goyah. Oleh sebab itu,
Di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-17 dan 18, dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang." Seakan-akan pemazmur mau mengatakan dia mau setia sampai masa tuanya. Jadi kita melihat di dalam masa pandemi yang belum berakhir, mari kita tetap setia berlindung kepada Tuhan. Karena Allah ialah tempat perlindungan yang kekal. Kita akan aman dan terlindungi pada masa-masa sukar dan bahaya, sebab Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dalam perikop ini juga pemazmur tetap memuji Tuhan sekalipun ada ancaman dan bahaya. Puji-pujian inilah yang membuat pemazmur kuat memegang imannya kepada Tuhan. Sebagaimana 1 Korintus 1 ayat 9 katakan bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Pemazmur juga setia kepada Tuhan, dan dia menyatakan imannya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Pagi hari ini kami memohon perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berharap dan mengandalkan Tuhan menghadapi setiap persoalan yang ada. Kiranya Tuhan menolong kami dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan hari-hari mendatang yang tidak kami ketahui apa yang akan terjadi. Tetapi mata kami memandang kepada Tuhan. Kami percaya hanya Tuhan yang dapat menolong kami. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti doa pagi ini, Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang bekerja hari ini, para suami-suami dan istri, dan setiap jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga, dan memberkati apapun yang kami lakukan. Kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan berkati rezeki mereka, yang menghadapi masalah Tuhan buka jalan, setiap rumah tangga Tuhan berikan damai sejahtera, setiap anak-anak jemaat Tuhan tolong masa depan mereka. Apapun pergumulan umat Tuhan saat ini, di dalam nama Yesus hamba berdoa, kiranya Tuhan menolong. Kami juga mau berdoa syafaat untuk pemimpin-pemimpin kami, bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran menteri-menteri yang ada. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, sehingga bangsa Indonesia semakin maju. Dan berkati kota kami juga, dan kota-kota yang lainnya ya Tuhan. Dan setiap pemimpin yang ada, kiranya diberkati Tuhan. Setiap usaha mengatasi pandemi ini, Tuhan menolong supaya berjalan baik dan lancar adanya. Hamba juga berdoa untuk setiap usaha penginjilan
hamba-hambamu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Akhirnya kami akhiri doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin.